Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang kondisi market yang masih turun ya. Dan mungkin belakangan ini atau ke depannya mau nggak mau video saya akan lebih banyak bahas yang lagi turun-turun. Kenapa? Karena memang lagi turun aja marketnya. Dan karena video ini adalah video yang diupload ke YouTube, berarti akan saya simpan dalam jangka panjang. Biar nanti di kemudian hari nggak ada yang nanya, emang marketnya kenapa sih? Saya kasih tahu dulu aja. Ini bulan Oktober 2022 dan saya bikin video ini di hari Minggu di tanggal 16 Oktober 2022 maksudnya. Di mana memang marketnya lagi turun ya. Jadi ya ini memang kondisi yang sesuai dengan topik dan belakangan ini banyak banget DM yang masuk di medsos-medsosnya WH Project yang entah curhat lah atau nanya lah atau cuman sebatas yang ngedumel aja gitu ya. Intinya market lagi turun gitu. Dan memang sebelumnya kami ada coba usaha untuk memberikan insight, jadi kita sekarang update sedikit dan tentunya ini adalah masukan dari tim saya supaya berbagi pengalaman aja kalau market lagi turun tuh enaknya ngapain ya, karena sebagian dari yang masuk di DM, khususnya di Instagram, itu masuknya malah pada bilang mau udahan dari market, tutup laptop. Saya agak menyayangkan, kenapa? Karena kalau market lagi turun Anda malah udahan trading, nanti pas naik baru masuk kan apa bedanya, nyangkut lagi pada ujungnya gitu kan. Jadi ya saya akan mencoba membagikan pengalaman dan beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya tetap mau tutup laptop ya udah terserah gitu ya. Tapi intinya di sini saya memberikan pertimbangan bahwa kalau misalnya Anda mau tutup laptop cuma sebatas karena emosi doang, nanti coba pikirin beberapa hal-hal dulu yang kira-kira atau harapannya mungkin bisa sedikit mengubah pikiran Anda dan malah melihat market yang turun ini sebagai peluang, gitu. Karena kalau Anda bisa nyesel ada saham yang, "Wah naiknya tinggi dulu waktu turun gua nggak beli," gitu ya. Kenapa sekarang pas lagi turun Anda nggak coba cari saham yang bisa membuat Anda atau orang lain nyesel karena di waktu yang akan datang dia sudah naik, gitu. Dan biasanya peluang itu datang pas market lagi turun. Makanya kan nanti pas udah pada market naik kan baru pada bilang, "Crash itu membawa orang kaya baru." Nah, kenapa Anda nggak coba jadi orang kaya barunya gitu kan? So, kita mulai aja dan ini adalah channel yang sangat mempersatukan orang-orang karena saham. Oke, ini adalah ulasan yang terakhir saya buat sebelumnya, di mana saya membuat indikator Ganfeng dan patah ya, karena turun di bawahnya. Kalau waktu itu saya yakin banget saya mengerti, walaupun waktu itu saya juga bilang saya masih belajar-belajar, itu karena waktu di bulan Juli, candlestick IHSG nggak turun di bawah Ganfeng, cuman false break sekali. Tapi per hari Jumat di 14 Oktober itu benar-benar ditembus. Jadi yang jadi pertanyaan buat saya adalah kalau nanti ada teman-teman atau penonton di sini yang ngerti indikator Ganfeng boleh kasih tahu saya, ini saya yang salah gambar atau emang asli faktor marketnya aja gitu ya. Karena ya menurut saya indikator sih juga nggak akan 100% sih akurasinya, cuman penasaran aja, kali aja saya yang salah gitu, namanya juga masih belajar. Tapi ini berarti juga menjadi sesuai yang saya pernah ngomongin di YouTube sebelumnya ya, kan saya bilang kalau misalnya terbukti bertahan di Ganfeng baru saya ajarin, tapi karena nggak bertahan jadi nggak perlu diajarin, toh bisa aja saya yang salah. Ya intinya IHSG ini pattern-nya head and shoulder, cuma kali ini gambar yang saya buat agak berbeda, karena ini adalah tambahan dari beberapa teman-teman saya bahwa head and shoulder-nya itu udah melebar katanya. Kalau yang saya buat sebelumnya kan di sini doang nih areanya nih. Waktu itu saya bilang 7.020 dan sudah tembus gitu ya. Dan ini malah makin dalam, ya memang kalau dibuat gambar berikutnya head and shoulder juga ujung-ujungnya. Jadi pattern yang memang mengarah pada bearish, yang mana akhirnya IHSG-nya makin dalam gitu ya. Nah, tapi pertimbangan pertama yang harus Anda pikirkan ya, hal-hal pertama yang harus Anda pertimbangkan lah sebelum Anda putusin, oh market turun berarti gue mesti kabur. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau nanti pas market naik, Anda nyesel nggak beli saat market turun? Saya nggak bilang dari sekarang deh, karena kan bisa aja turunnya masih berapa waktu ke depan. Tapi selagi masih turun, Anda nggak beli, kira-kira bakal nyesel nggak pas udah naik? Kalau misalnya jawabannya iya, Anda tahu bahwa market yang lagi turun ini adalah peluang, gitu ya. Dan tadinya sebenarnya saya mau nambahin tentang batasan auto reject bawah yang sekarang ini kan cuma 7%. Kalau di zamannya saya kan simetris. Jadi kalau yang reject atasnya bisa 35%, maka reject bawahnya juga bisa 35%. Menurut kami itu beda jauh. Tapi
Ya, ini tetap bukan tentang berapa persennya, intinya tentang mentalitinya karena beberapa saham juga auto reject bawah. Kita coba lihat lagi ya. Apa sih biangnya yang salah satu saham yang menurut saya sangat menekan? Salah satu yang saya lagi perhatiin dan kadang-kadang agak ketawain itu adalah Bang Arto ya. Bang Jago maksud saya. Karena memang setelah di sini bikin resisten, ini bahkan waktu bulan Agustus saya lupa tanggal berapa, itu saya pernah di salah satu medsos, saya lupa entah Instagram Live atau di Clubhouse kita pernah bahas ya, yaitu tentang saham Arto yang kemungkinan besar malah bikin resisten. Dan ini gambar kan memang sudah ada nih. Berarti ini udah chart lama yang dulu jadi bahasan. Kemungkinan sih di YouTube juga pernah saya bahas ya tentang fase peaking kalau nggak salah. Pokoknya mungkin Anda yang lebih ingat daripada saya. Kalau saya memang pernah bahas di YouTube. Setelah jadi resisten di sini, peaking alias memuncak terbukti turun terus dan memang di hari Jumat reject bawah dan di apa nih Kamisnya juga reject bawah, di Rabunya enggak, tapi di hari Selasanya juga reject bawah. Ini reject bawah mulu. Ini salah satu saham yang pada masanya jadi salah satu yang dipercaya mendongkrak IHSG, sekarang juga salah satu yang dipercaya menekan IHSG. Ya, dalam hal ini auto reject bawah memang mengganggu, tapi saya cukup salut sama yang beliin saham ini sih. Kenapa? Kalau kita lihat saham turun volume tinggi berarti kan sebenarnya ada yang beli juga kan. Karena harga saham bisa naik bisa turun karena adanya bid atau offer yang terisi gitu ya, terpenuhi. Kalau misalnya saya mau buang saham 50.000 lot, bidnya cuma 2.000 lot, tetap akan turun, tapi kan 48.000 lotnya tidak terpenuhi gitu kan. Nah ini kalau sambil turun volumenya tinggi, berarti ada yang ngebid gede juga nih di saat bersamaan. Menarik sih, tapi apakah ini akumulasi atau enggak, saya nggak tahu. Saya benar-benar baru buka chartnya doang saat bikin vlog ini. Yang jelas, saya cuma bilang bahwa salah satu yang cukup menegani HSG ada di sini. Arto, lalu apalagi ya? Goto juga kan salah satunya, karena setahu saya kalau nggak saya ingat, ya udah dekat 200. Ya, apakah akan kembali ke bawah 200 seperti 186 nih? Kita nggak tahu. Yang jelas, kalau saya pakai indikator simple aja SMA 5 nih, atau simple moving average periode 5 hari, ini memang sih strong downtrend sih. Cuman memang salah satu yang nekenin HSG lah. Kita bicara market cap aja gitu kan. Jadi kalau market cap, saya rasa saya tidak dianggap menjelekan saham tertentu karena memang itulah yang terjadi. Sekarang kita coba lihat saham-saham berikutnya yang menekani HSG atau yang setidaknya pernah jadi movernya. Misalnya BBCA, apakah turun? Kalau sampai BBCA turun dalam, berarti fix ini salah satu bebannya. Turun banget sih enggak ya. Kalau kita bandingin dari highest-nya 8875, sekarang 8 berapa nih? 8.300, 8.300. Nggak terlalu berbahaya walaupun memang agak turun dikit sudah mulai di bawah MA5. Ya, ini bisa jadi salah satu penekan IHSG juga sih, walaupun nggak separah dua yang sebelumnya saya kasih lihat. Jadi yang bisa saya simpulkan tuh saham-saham big caps-nya sebenarnya ini juga kayak zaman-zaman di awal-awal Goto listing ya. Kayak berantem gitu loh. Jadi yang antara bank konvensional yang naik, Gotonya turun, atau sebaliknya Goto yang naik, bank konvensional yang turun. Ya, kalau kayak gitu kondisinya, Anda udah tinggal lupain aja indeks mover deh, kalau udah kayak gitu. Kita coba lihat berikutnya di saham ASI. Kalau saham ASI turun, mungkin itu menjelaskan juga, karena ASI punya bobot yang lumayan gede juga buat IHSG. Dan kenapa internet saya agak-agak pelan, tapi kita tungguin aja. Intinya sih sejauh ini yang bisa kelihatan memang di saham-saham teknologi sama bank digital ya, sejalan lah sama indeks ini. Nasdaq, kalau kita lihat di sini belum terlalu jalan, saya coba ganti kode ticker. Nasdaq gitu ya. Ada nggak sih? Saya nggak tahu perhatiin. Ya, mungkin kita bisa bilang sinyal saya lagi agak jelek. Kita balik aja ke topik utama kita ya. Oke, jadi pertama tadi kan kalau misalnya saham lagi turun, Anda mau tutup laptop, ya laptop kayak matiin smartphone kayak atau apapun yang Anda pakai untuk trading, Anda harus pertimbangkan juga kalau sewaktu-waktu sahamnya naik, nyesel atau enggak, itu nomor satu. Dan saya selalu lakukan itu juga waktu saya masih di awal-awal kena crash. Dan saya pertama kali ngerasain crash itu 2015, yang kata orang-orang cuman mini crash tapi lumayan mengganggu. Ya, itu benar-benar cukup bikin nyesel karena bukannya saya nggak beli.
ya ada yang saya beli tapi nggak banyak, namanya ngetes-ngetes ombak doang gitu kan. Tapi ternyata saya berhasil membuktikan nih, oh ternyata memang kalau market turun, peluang gitu ya, jadi itu harus diambil. Terus ya tadi soal turun atau enggak, sebenarnya saya memperlihatkan beberapa index mover bukan untuk menjelekkan saham tertentu, tapi untuk memperjelas pada Anda bahwa kalau misalnya HSG-nya lagi turun, dan memang itu dilakukan atau terjadinya oleh tekanan dari saham-saham index mover, sebenarnya Anda bisa memilih untuk trading saham-saham yang bukan index mover. Kenapa? Kita tahu juga, bahkan kalau kita bilang dari 2 tahun yang lalu, misalnya pas market yang benar-benar crash karena COVID, ya kan, IHSG-nya bahkan berapa kali trading halt. Tapi faktanya saham yang naik itu tetap ada gitu kan, kayak waktu itu di zaman itu farmasi gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda bilang market crash harus tinggalin market, sebenarnya kalau Anda mau lihat peluang lagi, masih bicara tentang peluang, Anda bisa aja fokus pada saham-saham yang tetap melawan IHSG pada akhirnya. Artinya apa? Trading tetap bisa dilakukan, walaupun pilihan lebih sedikit, gitu. Dan itu bisa Anda buktiin, lihat aja di aplikasi RTI atau di OLT Anda masing-masing kan, kalau dikasih datanya saham yang naik berapa, yang turun berapa, yang nggak berubah harga berapa. Ya kalau yang bisa ada saham yang nggak berubah harga kan berarti nggak terpengaruh indeks juga sebenarnya. Jadi tinggal aja nih indeksnya turun itu memang di sektor tertentu doang, di indeks mover doang, atau di mana. Itu akan menentukan Anda bisa trading di saham apa aja. Jadi ini tentang selektif dan juga masih peluang. Gitu. Kalau yang ketiga, eee, tips dari saya yang ketiga ya, sebenarnya nggak terlalu penting, tapi lebih kepada, ini tentang pilihan, yaitu kalau misalnya Anda berhenti trading pun mau kemana, gitu kan. Sedangkan kita kan manusia butuh uang terus. Kerja tetap jalan, bagus. Tapi kalau misalnya sentimennya inflasi dan lain-lain, yang mengangkat harga produk tapi gaji maaf kata naik yang nggak terlalu besar, berarti mau nggak mau uang Anda tetap harus muter tempat lain. Kalau bisa mikir ke situ, Anda mungkin sedikit terdorong untuk stay di pasar modal. Kalau misalnya nggak mau pasar modal, maunya obligasi, maunya deposito gimana? Terserah. Gitu ya. Intinya jangan sampai Anda jadi menghilangkan salah satu sumber pendapatan. Ini penting nggak penting karena kan bicara pendapatan setiap orang beda-beda. Gitu. Tapi ini juga salah satu yang bisa dipertimbangkan kalau memang Anda mau. Yang keempat, tentang switching. Ini bagaimana Anda menghadapi saat market lagi turun atau kebetulan saham Anda yang lagi turun. Jadi kita nggak untuk pertimbangan keempat ini, kita nggak ngomongin IHSG yang sedang berjalan di bulan Oktober ini, tapi anggap aja saham yang Anda pegang tiba-tiba turun, gitu ya. Karena kalau udah bisa hadapin market, sorry, sudah bisa hadapin saham yang lagi turun, hadapin market yang lagi turun, sama aja. Bisa aja lebih tenang malah. Karena market bukan, apalagi IHSG gitu ya, indeks, itu bukan yang ada di portofolio Anda, yang ada di portofolio Anda itu saham, gitu ya. Permainan kata doang tapi fakta. Kalau di pertimbangan yang ini, apakah Anda bisa melihat saham yang lagi turun itu sebagai sesuatu yang Anda siap cut loss atau tidak? Ya, kalau kita ngomong, kan saya gitu ya, saya pernah ngomong secara general bahwa saham itu mestinya arahnya naik semua, karena apa? Ekonomi negara pasti diusahakan tumbuh. Emiten maunya juga laba terus. Kalau dua kondisi ini terpenuhi, harga saham mah ujung-ujungnya naik. Tapi mau seberapa lama Anda nunggu? Dan yakin pasti nggak di saat kalau saham itu lagi kena satu sentimen negatif, pasti bisa survive di bidang bisnis. Bisnis itu kasar kan dalam dunianya kan. Kalau saham gampang, tinggal F2, F4 doang, buy sell doang. Beda banget perlakuannya, beda dunia gitu ya. Tapi pembelian saham Anda juga bisa diputuskan dari situ. Makanya adalah analisa fundamental gitu. Nah, kembali lagi, apakah Anda melihat itu sebagai alasan untuk cut loss atau tidak? Ready or not, itu yang paling penting. Kalau misalnya Anda nggak ready, ya mau nggak mau simpen lah itu saham. Tapi sampai berapa lama saya juga nggak tahu gitu kan. Karena kan saham apapun punya timingnya masing-masing gitu. Tapi kalau Anda siap untuk cut loss alias dalam hal ini cut loss Anda adalah switching, ingat aja di poin yang kedua tadi, kan tetap ada saham yang bisa naik di saat IHSG lagi turun.
Jadi sebenarnya kalau bicara dari sudut pandang sebagai trader, sebenarnya market turun itu nggak ada kata untuk buru-buru menyerah. Banyak banget pilihannya, dan ini adalah pertimbangan yang kelima. Menurut saya harusnya ini pertama, tapi juga menyimpulkan dari semuanya. Katakanlah Anda cut loss, terus Anda putus asa sama market mau udahan. Saya tanya aja simpel, itu uang baliknya pasti balik kalau misalnya Anda punya pendapatan lain. Tapi apakah di mata pencaharian yang lain itu bisa mengembalikan loss Anda hari ini lebih cepat daripada market? Kalau jawabannya enggak, saya cuma ingetin aja, kalau Anda trading, Anda belum gagal selama Anda belum berhenti trading. Artinya apa? Kalau Anda memang sudah cut loss dan berani mencoba kembali, masih ada kemungkinan untuk uang itu kembali yang loss sebelumnya gitu. Tapi kalau Anda udahan dari market, nyerah, itu kemungkinan besar ya walaupun uangnya bisa kembali, berapa lamanya kita nggak tahu, dan rasa apa ya, ini bicara pride ya kalau sebagai trader ya, rasa traumanya itu nggak akan pernah hilang. Karena Anda sudah menutup supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi tidak ada jaminan bahwa kalau Anda masih trading, Anda mengulang hal yang sama, karena market itu dinamis. Anda bisa mengulang cara yang sama, hasilnya berbeda. Bisa lebih parah, bisa lebih bagus. Gitu. Jadi ini adalah 5 pertimbangan yang kalau saya di posisi Anda, khawatir harga market lagi turun, itu akan saya lakukan dulu. Dan kalau saya sudah melakukan 5 pertimbangan ini, sudah pertimbangan kelimanya, jawaban saya sih stay di market. Dan saya mungkin akan melihat bahwa IHSG mau kemana pun, ya udah ikut aja gitu. Tapi ketika sudah bottoming, saya ambil posisi gitu ya. Dan dengan harapan pastinya saya bisa ambil kembali kalau saya pernah kalah di kondisi market lagi turun. Syukur-syukur kalau nggak pernah kalah kebeli saham yang naik sendiri. Tapi kalau misalnya pernah loss, saya akan ambil lagi di harga yang lebih rendah, dengan sisa uang yang masih ada, saya bales. Gitu. Intinya market yang lagi turun kalau menurut saya itu peluang. Ya, yang penting ya saya harap Anda bisa melihat hal yang sama. Yang penting paniknya dihilangkan dulu. Karena pikiran kalau udah kusut, mau dibilangin kayak apa juga semua jelek. Tapi kalau bisa tenang, masih memungkinkan Anda melihat sisi terangnya gitu ya, atau sisi positifnya, peluang yang masih bisa diambil bahkan ketika market atau media sedang membicarakan hal yang buruk sedang terjadi. Gitu. Kira-kira itu aja. Jadi sekian dulu video singkat dari saya, karena kebetulan tadi ada sedikit gangguan internet, kalau enggak kita mungkin lebih banyak bahas chart sebenarnya. Karena saya mau kasih lihat juga saham-saham yang tetap naik, ciri-cirinya, tapi nggak dapat. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, lain kali aja. Mungkin di lain waktu kalau sinyal lebih kuat. Yang penting 5 pertimbangan tadi, saya harap Anda ngerti dan coba dipertimbangkan beneran. Kalau Anda ngerasain hal yang sama seperti di follower Instagram kami di WH Wajah Official, kalau misalnya Anda mulai panik dan pengen udahan, itu pertimbangkan sampai dapat jawabannya baru buat keputusannya, buat aksinya. Nyerah, nyerahlah dengan alasan yang kuat, atau tetap berjuang, berjuanglah dengan alasan yang kuat. Gitu. Oke, kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya, and see you again.